Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang. Kami akan mempresentasikan hasil dari kegiatan usability testing. Nah, aplikasi yang kami tes yaitu Tokopedia. Berikut daftar anggota kelompok kami. Nah, selanjutnya Surya akan menjelaskan materi pendahuluan. Oke, baik. Nah, aplikasi Tokopedia ini adalah salah satu platform e-commerce atau toko online di Indonesia yang menyediakan tempat bagi individu maupun bisnis untuk menjual dan membeli produk secara online. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari berbagai produk seperti produk elektronik, fashion, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Nah, lanjut. Adapun fitur yang kami uji yaitu fitur pencarian, di mana pengguna kami tugaskan untuk menggunakan fitur pencarian untuk mencari produk. Yang kedua yaitu fitur keranjang, di mana fitur keranjang ini berfungsi untuk memilih produk dan sekalian untuk membeli produk mana yang kita pilih sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu fitur chat, di mana fitur chat ini berfungsi untuk sebagai pembeli dan penjual agar bisa saling berkomunikasi. Adapun kelompok partisipan yang kami uji yaitu terdiri dari 3 mahasiswa ITH dan 2 masyarakat umum. Nah, data profesi dan penggunaan sistem partisipan kami yaitu terdiri dari 3 mahasiswa tadi dan 2 masyarakat, di mana kami tugaskan untuk menjalankan aplikasi Tokopedia ini, di mana 3 mahasiswa dan 2 masyarakat tersebut ada yang sering menggunakan dan ada pun yang tidak sering menggunakan aplikasi Tokopedia ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Donald. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis tugas-tugas yang dikerjakan oleh partisipan. Baik, untuk tugas pertama atau task pertama yaitu mencari dan menemukan produk. Sukses kriteria dari tugas ini yaitu partisipan dapat menemukan produk. Nah, dapat kita lihat dari tabel ini ada 3 jenis partisipan dalam mencari produknya. Ada yang hanya menggunakan search bar untuk mencari produknya, ada yang hanya menggunakan scrolling pada menu beranda dan kebetulan mendapatkan produk yang diinginkannya, dan ada juga menggunakan kedua metode tersebut. Nah, selanjutnya yaitu untuk task kedua yaitu menambahkan produk ke dalam keranjang. Sukses kriteria dari tugas ini yaitu partisipan dapat mengklik tombol keranjang, tambah keranjang. Nah, dapat kita lihat semua partisipan berhasil untuk menambahkan keranjang, tetapi sayangnya sebelum dia menambahkan ke keranjang, semua partisipan tidak melihat ulasan pembeli lain dari produk yang dia pilihnya, serta tidak membaca deskripsi produk dari produk yang dipilihnya. Oke, selanjutnya yaitu task ketiga yaitu mencari daftar produk yang berada di dalam keranjang. Sukses kriteria ini partisipan mengklik tombol keranjang. Nah, dapat kita lihat semua mahasiswa berhasil mengklik tombol keranjang dan masuk ke daftar keranjang, tetapi semua partisipan juga tidak scrolling ke produk yang disarankan. Dan task ini merupakan salah satu task yang paling mudah dan paling cepat dilaksanakan oleh partisipan, karena waktu penyelesaiannya, semua waktu penyelesaian dari partisipan hanya di bawah 10 detik. Oke, selanjutnya yaitu task keempat yaitu mencari detail toko. Sukses kriteria dari task ini yaitu partisipan mengklik nama toko, nama toko yang ada di produk. Nah, dapat kita lihat juga rata-rata
bukan rata-rata, tetapi semua partisipan hanya mengklik nama tokonya saja dan melihat detail toko yang sedikit, tetapi tidak mencari jauh tentang toko tersebut lebih dalam, seperti melihat produk-produk lain dari toko tersebut, apakah menggunakan tombol filter untuk mencari suatu produk lain di toko tersebut, dan mengklik profil toko tersebut. Di dalam detail toko terdapat profil toko yang lebih detail lagi. Nah, di sini juga sudah kita dapat partisipan yang mengeluh tentang fitur ini. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke. Selanjutnya itu task kelima, yaitu task untuk menghubungi penjual. Menghubungi penjual ini maksudnya menchat atau menelpon penjual, tetapi untuk saat ini kami hanya menyuruh partisipan untuk menchat saja. Sukses kriterianya itu apakah partisipan mengklik tombol chat. Nah, seperti yang kita lihat, semua task, semua subtask yang dilaksanakan oleh semua partisipan itu sudah benar, kecuali hanya masyarakat 2. Dan ya, seperti itu. Selanjutnya kesimpulan dan langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Baik, saya akan menjelaskan fitur yang dinilai sudah baik digunakan oleh para partisipan. Yang pertama adalah fitur pencarian produk. Fitur ini menjadi salah satu fitur yang sudah baik, karena fitur ini nggak mudah dilihat oleh partisipan karena berada di posisi paling atas sehingga mudah untuk dikenali. Lalu fitur kedua adalah fitur tambah keranjang. Selain fitur pencarian produk tadi, fitur ini juga menjadi salah satu fitur yang sangat baik dan mudah dikenali oleh partisipan karena memiliki desain yang mudah dikenali, warna yang mencolok sehingga mudah ditemukan oleh para partisipan. Selanjutnya, fitur lihat daftar produk di keranjang. Ini menjadi salah satu fitur yang sangat diapresiasi dikarenakan saat partisipan menambahkan produk ke keranjang, maka fitur itu otomatis akan muncul sehingga memudahkan partisipan untuk melakukan langkah selanjutnya. Kemudian fitur yang menjadi masalah bagi partisipan yaitu pertama adalah profil toko. Kebanyakan partisipan sudah dapat menemukan profil toko, tapi untuk beberapa partisipan fitur ini cukup sulit ditemukan karena penempatan yang berada di bawah bagian halaman, sehingga partisipan harus men-scroll terlebih dahulu untuk menemukan profil tersebut. Lalu yang kedua adalah pengaturan checkout, pemilihan pengiriman, dan penentuan alamat. Untuk sebagian besar partisipan, fitur ini menjadi fitur yang menjadi masalah karena kerumitan dalam penentuannya, sehingga partisipan sangat sulit atau beberapa sulit untuk melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir adalah fitur chat. Untuk sebagian besar partisipan, fitur ini sedikit sulit untuk ditemukan dan beberapa bahkan tidak dapat menemukan fitur ini dikarenakan fitur chat bar ini memiliki desain yang tidak terlalu mencolok sehingga sulit ditemukan bagi para partisipan. Lalu solusi dari fitur yang memiliki masalah pada desainnya ini, pertama itu profil toko sebaiknya dipindahkan ke bagian atas halaman produk sehingga pengguna dapat langsung melihat detail toko tanpa harus scroll ke bawah lagi. Lalu yang kedua, untuk pengaturan checkout termasuk pemilihan pengiriman dan penentuan alamat perlu disederhanakan lagi dengan memperkenalkan langkah-langkah yang lebih jelas dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga yaitu chat bar, untuk berkomunikasi dengan penjual perlu didesain ulang agar lebih eye-catching dan mudah diakses. Penggunaan warna yang kontras dan penempatan yang lebih jelas dapat membantu menarik perhatian pengguna, serta menghilangkan pilihan pesan yang berada di atas chat bar sehingga pengguna dapat dengan mudah memulai percakapan dengan penjual tanpa kebingungan. Begitulah pemaparan materi saya kembalikan ke Damar.
Baik, semua materi telah dijelaskan oleh kelompok saya, mulai dari pendahuluan, hasil analisis tas, serta kesimpulan dan langkah lanjut. Baik, presentasi ini kami tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.